Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Wawan dari RTLU Fish Farm Channel. Seperti janji saya pada video pertama, saya akan membuat atau menjelaskan tentang tutorial cara membuat alat filter busa ini. Alat ini memang sederhana, tapi cukup penting perannya di dalam akuarium atau kolam kecil, sehingga ini sangat mutlak dibutuhkan agar ikan-ikan yang hidup di dalamnya dapat hidup sehat, karena airnya itu sudah bersih dengan filter ini. Nah, filter ini banyak variasinya dan sudah banyak juga di video-video sebelumnya yang memang teman-teman sudah buat, tapi ini saya akan menerangkan filter busa yang RTLU Fish Farm buat, seperti yang akan saya jelaskan pada video berikutnya. Silahkan menyimak sampai selesai. Baik, pada kesempatan tutorial kali ini saya ingin menjelaskan atau ingin membuat dua tipe filter busa. Pertama, filter busa dengan saluran udara yang masuk dari bawah dan dari atas dengan menggunakan T ini. Dan memang filter busa ini syarat utamanya kita harus mempunyai aerator atau mesin untuk penghasil udara itu yang untuk akuarium. Jadi bisa masuk lewat sini, ataupun kalau diganti dengan dari atas juga bisa dari sini. Silahkan nanti disimak pada penjelasan tutorial berikut ini. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat biofilter atau filter busa adalah, pertama ini busa filter sendiri, bisa didapat di toko-toko akuarium. Kemudian pralon sekitar 3 in diameternya dan juga kertas tebal karton. Kemudian juga pipa plastik. Kemudian juga L, sambungan selang kecil. Dan ini yang lurusnya. Dan ini selang kecil. Siku pipa plastik. Ini ada cutter, ada spidol, lilin dan koreknya, ada lem dan besi atau obeng kita pakai. Nanti kita terangkan pada saat membuat biofilter ini atau filter busa. Oh iya, satu lagi alat solder ini, alat solder listrik untuk membolongi pipa ini. Nanti seandainya teman-teman tidak punya alat solder ini, bisa menggunakan paku yang dipanasi di kompor. Baik, pertama-tama kita lakukan dengan membolongi pipa pralon ini sampai dengan ukuran penyambung selang kecil ini masuk. Nah, seperti ini. Kalau sudah masuk, berarti sudah selesai. Kemudian pralon 3 ini kita tempelkan ke kertas karton atau bekas kalender, bisa juga taruh sini. Kita gunakan ini supaya nanti dalam memberikan semen tidak berantakan kemana-mana. Nah, kita tunggu sebentar, dia akan kering. Pipa plastik ini sebelum kita gunakan atau kita tancapkan di semen, sebelumnya kita gergaji. Tadi saya lupa alat tambahannya, gergaji besi, matanya aja. Ini kita garis-garis gini sampai kurang lebih kedalaman sekitar 3 mili sampai 5 mili kedalamannya. Tidak usah banyak-banyak. Fungsinya dia supaya mekar kalau dibakar. Jadi lebih kuat nanti seandainya kita semen. Oke, bisa dilihat. Kita bakar di sini. Apabila sudah kelihatan sudah terbakar, baru kita berikan tekanan ke atas yang lebih rata seperti ini. Nah, inilah hasilnya.
Nah, apabila sudah seperti ini, insya Allah dia akan kuat di dalam semen, jadi tidak akan mudah copot. Oke, selanjutnya kita buat lubang di sini untuk masuk selang. Nah, bisa dilihat dengan menggunakan solder panas, atau kalau tidak ada solder bisa gunakan paku yang ukurannya sebesar selang untuk akuarium ini. Nah, ini ukurannya sebesar ini, jadi kita masukkan sampai dia bisa masuk. Kalau kurang besar kita tambah. Nah, kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, mungkin itu sementara penjelasan dari saya. Setelah ini terpasang, selang ini terpasang di pipa plastik, kita ukur letaknya di tengah, kemudian panjang selang ini kita tentukan kira-kira di sinilah dia, supaya dia bisa nempel ke penyambung selang itu. Jadi kita gunting di sini, nah kita sambungkan di sini. Nah, kurang lebih, nah seperti itu. Nanti tinggal kita cor. Setelah kita cor baru kita bisa gunakan. Tapi sebelumnya pipa ini sebaiknya kita lubangin dulu dengan menggunakan solder panas tadi. Mungkin bisa diperhatikan. Jadi sebaiknya nih kita tentukan lubangnya. Nah, seperti itu. Nah, lubang-lubangnya ini. Nah, sebaiknya lubang itu kalau ini busa, adanya di sekitar busa sini. Jadi jangan sampai melubangi di area sini. Jadi antara di sini sampai di sini kita lubangi. Sehingga dia akan berfungsi untuk menyedot kotoran. Nah, seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita lubangi sedemikian rupa sampai kurang lebih hampir memenuhi pipa ini, lubang-lubang itu. Setelah kita gunakan solder, ini hasilnya. Pada pipa ini banyak sisa-sisa pembakarannya yang solder itu. Nah, ini dapat mengganggu apabila kita masukkan ke dalam pipa ini, ke dalam busa, dia akan merusak busa. Jadi kita bersihkan dengan menggunakan cutter. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, tadi sudah saya bersihkan, bisa dilihat sini. Ini sudah kelihatan halus sehingga tidak merusak busa seandainya kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah kita bersihkan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menerangkan ada dua tipe. Satu tipe yang memang dari bawah udara masuknya, seperti ini modelnya, dan ini yang dari atas. Nanti kita gunakan siku plastik. Dia akan kita gunakan seperti ini, sehingga udara akan masuk dari atas. Nah, ini tidak perlu dibolongin di sini, dilubangin di sini, karena dari atas udara masuknya. Seperti itu. Nanti akan kita perlihatkan, kita buat cor. Tapi sebelum kita mengecor, saya akan menjelaskan cara mengunci selang ini di siku ini. Baik, saya ingin menjelaskan cara mengunci selang di pipa siku ini. Caranya kita lubangi dulu ini. Kita lubangi dengan menggunakan solder atau besi panas, bisa. Kemudian kita masukkan selang akuarium. Nah, seperti ini. Nah, sudah ukurannya sudah oke. Nah, seperti itu. Nah, baru kita masukkan besinya sampai dia tembus. Nah, setelah tembus, nah kan ini tidak bisa dicabut nih, sudah keras. Nah, ini karena terganjal sama yang tadi kita bakar. Kita masukkan besi, nah kita bakar lagi di sini. Nah, kita kelilingi selang yang kita bakar, tapi hati-hati jangan sampai T-nya kebakar, L-nya kebakar. Nah, setelah itu kita dorong gitu supaya dia mengunci. Setelah itu baru kita cabut besinya. Nah, besi ini kita gunakan obeng kalau saya menggunakan. Kawat juga bisa asal yang besar sehingga udara tetap bisa keluar. Nah, dia sudah mengunci. Nah, baru nanti bisa kita tambahkan penyambung selang di sini seperti ini.
Jadi seperti ini jadinya nanti, istilahnya ada sambungan selangnya. Nah ini kita masukkan ke aerator. Nah ini nanti kita sesuaikan ketinggiannya. Karena biasanya kalau banyak, filternya banyak di dalam akuarium, dia tekanannya akan berkurang sehingga dia tidak akan keluar udara. Nah itu kita bisa potong di sini atau di sini sesuai dengan kemampuan aerator yang kita punya. Ini dalam pembuatan filter busa ini kita membutuhkan semen dan pasir secukupnya. Mohon maaf tadi di awal video saya lupa menyampaikan bahan tersebut. Jadi semen dan pasir ini bisa kita siapkan di satu tempat, kita campur sesuai dengan kebutuhan. Kurang lebih untuk pada saat ini kita hanya membuat 2 filter. Jadi kira-kira seperti inilah ininya. Kita siapkan padukannya. Nah, kita berikan air secukupnya sampai kurang lebih dia cukup mengental. Baik, setelah adonan jadi seperti inilah kurang lebih ininya, baru kita corok ke sini. Nah fungsinya kertas itu supaya semen ini tidak berantakan keluar. Oke, nah setelah jadi ini tinggal nanti kita tunggu kering. Nah ini kita posisikan dia tegak. Nah seperti ini. Dah, ini kita diamkan 1 hari kurang lebih. Nah besok kita lihat. Nah ini contohnya saya membuat 2 tipe. Ada yang ada di bawah menggunakan pipa, satu lagi tidak menggunakan karena ini akan dari atas pipa masuk udaranya. Nah ini yang kemarin sudah kita cor, rupanya sudah keras, sekarang tinggal kita buka. Inilah fungsi kertas supaya semen yang kita masukkan itu tidak keluar. Jadi posisi semen tetap di dalam pipa PVC ini. Baik, kita buka. Nah ini kita buka mudah kan? Nah ini juga dasarnya, kemudian atasnya juga sudah kelihatan rapi. Nah ini sudah kelihatan. Supaya lebih rapi lagi bisa kita gunakan mata gergaji ini. Kita bisa seperti itu. Jadi mungkin agak lebih rapi lah kelihatannya. Nah seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Nah memang sebaiknya ini tuh direndam dulu di air sebelum digunakan, sehari atau 2 hari. Oke. Terus ini juga bisa dilihat sudah kelihatan keras. Oke, nah ini sudah selesai. Nah umumnya kita menggunakan busa ini. Nah ini di toko-toko akuarium banyak, tetapi biasanya di toko akuarium itu tidak tembus dia, tidak bolong seperti ini. Jadi harus dilubangi lagi. Nah bisa digunakan pipa yang buat listrik. Nah kita bisa tembuskan, kita lubangi lagi dengan cara kita goyang-goyangkan, dia bisa tembus. Nah, jadi kita masukkan lagi ke sini. Nah seperti itu. Nah dia akan tembus itu. Nah itu bisa kita gunakan. Nah seperti itu. Jadi udah bisa kita gunakan. Nah tipe ini satu, ini yang dari bawah masuknya, dan ini yang dari atas masuk aeratornya. Nanti bisa kita lihat di dalam akuarium proses operasinya. Oke, kita lihat di akuarium. Nah itu sudah saya pasang busa, terlihat busanya sudah keluar. Nah mungkin tinggal tunggu proses penyaringan. Kotoran akan masuk ke dalam busa dan tersimpan di situ dengan dorongan dari udara dari aerator. Nah busa itu harus dibersihkan ya maksimal seminggu sekali, syukur-syukur bisa 2 hari sekali, tergantung dari jumlah kotoran yang masuk. Semakin keruh dia biasanya semakin cepat dia mampet atau kotor, jadi harus dibersihkan. Demikian tadi yang kita buat, hasilnya sudah dilihat di akuarium. Nah busa ini bisa kita peroleh di toko-toko akuarium, harganya sekitar 6-7 ribu. Dan umumnya busa ini digunakan buat filter yang model seperti ini. Jadi dia ditempelkan di kaca sehingga aerator masuk sini, keluar udara di sini.
kelemahannya kadang-kadang dia tidak menempel kuat sehingga gampang lepas gitu loh. Nah, dengan proses lumut dan sebagainya sehingga dia gampang lepas dan akhirnya terjatuh ke dasar akuarium. Tapi kalau busa yang kita buat itu insya Allah akan berdiri di situ. Nah, kelemahannya ya busa ini ya, tidak ada lubangnya, tetap harus kita bolongkan seperti yang tadi setelah saya terangkan. Demikian video tentang tutorial cara membuat filter busa atau filter spons. Jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan silahkan like komennya kalau memang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.